Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari sahabat subrek saya. Katanya, "Bang, lu kan marketing, gue juga marketing," katanya. Jadi gimana sih caranya ketika kita menghadapi customer yang ngomong atau bilang katanya, "Oh ya udah, saya pikir-pikir dulu," katanya. Biasanya emang ada sih customer yang begitu ya. Contoh, saya juga sering sih, bukan pernah ya, tapi saya juga sering mengalami itu atau bertemu dengan customer yang seperti itu. Kita datang ke toko dia capek-capek kita ngejelasin, tapi ujung-ujungnya si customer itu bilang, "Ya udah Pak, nanti saya pikir-pikir dulu deh, saya rundingin dulu sama istri atau sama keluarga, nanti saya menghubungi Bapak jika emang saya minat." Kadang ada customer yang kayak begitu, sering saya nemuin customer yang kayak begitu. Nah, itu solusinya saya pernah diajarin sama bos saya di kantor. Emang bos saya orangnya the best banget, dia nggak pelit ilmu gitu ya, jadi dia sering bagi ilmu. Saya pernah diajarin gini, ini nanti kita pelajari sama-sama gitu, kita belajar sama-sama gitu. Saya juga sama, lagi belajar akan hal ini gitu. Jadi saya selalu dikasih rumus sama atasan saya atau sama bos saya di kantor itu ketika menghadapi customer yang ngomong, oh ya, saya pikir-pikir dulu deh, saya mau rundingin dulu sama istri atau sama keluarga gitu. Nah, saya dikasih rumus sama bos saya itu yaitu 4S dan 2C. 4S dan 2C ya. Jadi S yang pertama itu apa? S yang pertama itu senyum. S yang kedua itu apa? S yang kedua setuju. S yang ketiga seandainya. Dan S yang keempat itu solusi. C yang pertama itu ini apa sih? Closing. C yang kedua itu kayak semacam apa sih namanya ya? Yang kayak keunggulan gitu deh. Keunggulan produk gitu, saya belum, tapi mengenai itu gitu. Cuman itu rumus itu yang selalu saya pakai gitu ketika saya menghadapi customer yang emang dia ngomongnya begitu. Ya udah deh, saya pikir-pikir dulu gitu. Kadang kalau kita sebagai marketing yang belum tahu rumus ini, ketika ada customer ngomong begitu, kita stuck gitu. Kita nggak bisa jawab apapun dan hanya mengiyakan aja gitu. Tapi mudah-mudahan ketika kita menggunakan rumus ini gitu, kita ada sedikit bisa lanjut percakapannya dengan calon customer dan kita bisa dapetin itu gitu. Yang pertama, S yang pertama itu senyum. Nah, ketika customernya bilang, "Oh ya udah deh, saya pikir-pikir dulu." Nah, kita senyum. Wajib senyum, itu wajib. Itu menandakan satu, kita itu lapang dada, legowo, dan itu penting banget deh. Pokoknya senyum itu penting banget. Jangan ketika customer bilang, "Ya udah deh, saya pikir-pikir dulu," raut wajah kita tuh sinis. Pokoknya senyum, "Oh iya Pak," gitu. Jadi, dan S yang kedua lanjutin ke setuju, dan langsung lanjutin dengan S yang kedua, "Setuju sih Pak," gitu. Sambil senyum kita bilang, "Setuju sih Pak, mungkin Bapak mau koordinasi dulu dengan istri, rundingin dulu, atau dengan keluarga gitu. Bapak mungkin perlu referensi lain dari tempat lain mengenai harganya atau gimana gitu. Saya sih setuju sih Pak." Nah, bilang setuju kayak gitu supaya moodnya itu tidak hilang. S yang ketiga itu apa? Seandainya. Nah, kita lanjutin lagi ke S yang ketiga, seandainya. Jadi gini, kalau customernya bilang, "Saya pikir-pikir dulu, mau rundingin," kita bilang dengan S yang ketiga, "Pak, gini Pak, seandainya istri Bapak, setelah Bapak rundingan dengan istri Bapak atau dengan keluarga Bapak apa mau langsung setuju beli produk saya apa gimana ketika Bapak mendapat persetujuan dari istri dan keluarga gitu. Soalnya gini Pak, ini kan kebetulan kita lagi promo dan harga ini emang terbatas gitu. Takut sewaktu-waktu atau Bapak kelamaan gininya harganya nanti sudah beda lagi. Jadi kita balancekan dengan statement biasalah, namanya marketing ya kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi
S yang ketiga itu seandainya Bapak udah rundingan sama istri atau sama keluarga dan mereka setuju, apa yang akan Bapak lakukan? Apa Bapak langsung membeli produk saya? Jadi kita langsung ini kan gitu. S yang terakhir, yang keempat itu solusi. Nah, solusi itu jadi setelah dia tertarik, oh ya pasti kalau istri saya sudah setuju, keluarga saya sudah setuju, saya langsung menghubungi kamu dan membeli produk kamu gitu. Nah, ketika S yang ketiga kita sudah salurkan, kita mulai dengan S yang keempat, apa? Solusi. Nah, kita solusinya begini. Oh ya Pak, misalkan produk kita sepeda motor misalkan kan, sepeda motor gitu produk kita. Jadi, oh iya Pak, apakah emang Bapak senang dengan warna? Kita tanya, Bapak senangnya dengan warna yang hitam karena dia milih hitam. Kita tanya, apakah Bapak emang senangnya dengan warna hitam? Bapak nggak pengen nyobain warna yang lain? Tapi sih Pak, saya setuju sih Bapak milih hitam karena emang warna hitam itu lebih elegan atau nggak mati dimakan zaman gitu ya. Jadi warna hitam itu emang bagus sih Pak, apalagi dipakai sama Bapak yang kayaknya kelihatan Bapak itu kayaknya masih muda banget kelihatannya kalau pakai yang hitam dan gagah gitu, gagah kelihatannya wibawa banget. Nah, kita kasih solusi yang sedikit emosional gitu agar si customer itu juga semakin senang gitu ke kita gitu. Jadi itu yang selalu saya pakai. Nah, C kan ada 4S dan 2C. Nah, C yang pertama itu mengenai keunggulan produk. Nah, keunggulan produknya kita jelasin. Apa sih, saya nggak ngerti ya bahasa ini. Cuman itu C ya, pokoknya mengenai keunggulan produk. Tapi kita jelasin, oh ya Pak, sebenarnya ini produk kami itu ini bagus loh Pak dibanding dengan yang lain. Walaupun emang produk kami sedikit mahal, tapi saya yakin Bapak puas gitu. Jadi kita jelasin. Dan yang terakhir, C yang terakhir itu closing. Nah, closing itu kita harus ngasih pilihan ke dia, yes dan atau yes. Yes atau yes. Jangan kita ngasih pilihan yes atau tidak. Takutnya tidak dan nanti nggak jadi gitu. Nah, pokoknya kita kasih pilihan yes atau yes gitu. Jadi closingnya itu misalkan, oh ya Pak, kalau emang Bapak sudah benar warnanya pengen hitam, segalanya pengen udah cocok semuanya, harganya sudah oke, keluarga Bapaknya juga sudah menyetujui, jadi pembayarannya mau seperti apa Pak gitu. Jadi kita kasih pilihan yang sedikit mengenakan ke kita gitu. Bapak mau bayar tunai atau mau transfer atau mau debit atau mau pakai kartu kredit atau gimana gitu. Jangan sampai, oh ya Pak, Bapak mau pembayarannya gimana? Bapak mau tunai apa mau? Nanti dia ngasih pilihan, oh saya ngutang aja katanya gitu kan. Jadi kita kasih pilihan yang pokoknya yes atau yes gitu. Jangan deal or no deal gitu. Jangan seperti itu gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat subbreaker saya yang nanya mengenai bagaimana sih caranya kalau kita menghadapi customer yang ngomong, oh ya saya pikir-pikir dulu gitu. Jadi ya itu ilmu yang bisa saya bagi, ilmu itu saya dapat dari atasan saya, dari bos saya di kantor. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.